Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Hasbi dari kelas 1T1 dengan NIM 9320220005. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana mengkonfigurasi sistem operasi dengan Cisco Packet Tracer. Ya, pertama-tama kita mulai pada laman Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah satu buah switch. Dua buah switch di sini dan dua komputer, dua PC yang saling berhubungan. Sebelum itu saya diminta untuk menjelaskan apa itu konsol. Konsol adalah antarmuka yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau perangkat lunak melalui baris perintah. Sedangkan telnet atau SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses jarak jauh ke sistem komputer. Telnet juga digunakan untuk mengakses server dan router, sedangkan SSH lebih aman dan sering digunakan untuk mengakses server web dan aplikasi. Selanjutnya ada juga port AUX, adalah port serial tambahan pada router atau switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti modem. Terus tuh port AUX ini juga digunakan untuk mengakses perangkat melalui konsol. Jika port konsol utama tidak berfungsi, maka port AUX ini yang digunakan. Tuh. Selanjutnya di sini kita menghubungkan antara PC pertama dengan switch yang pertama. Ini seperti ini. Lalu masing-masing dari PC ini kita harus mengkonfigurasi IP, yang dimana IP-nya saya sudah sediakan di sini, dimana pada IP PC1 itu 92.168.10.2, sedangkan IP PC2 192.168.1.10.3. Kenapa 2 dan 3? Karena IP PC IP 192.168.10.1 itu digunakan pada default gateway-nya. Gitu. Nah, lanjut. Kita mengkonfigurasi si PC-nya. IP si komputernya. Kita memasukkan IP address pada PC kedua, yaitu 192.168.10.3 dengan subnet masknya 2555.2525.0. Lalu setelah PC1 sudah terkonfigurasi IP-nya, kita lanjut ke PC berikutnya. PC yang kedua ini. Melakukan konfigurasi 192.168.10.2. Dan default gateway-nya tadi 192.168.10.1. Ketika udah, kita lanjut pada tahap konfigurasi di switch-nya ya. Sebelumnya ini kita atur dulu default gateway-nya, tadi belum terganti. Ketika udah, lanjut pada switch ini. Pada pertama kali kita harus
mulai dengan mengaktifkan switch ini terlebih dahulu dengan mengetikkan enable. Ketika sudah, maka kita masuk kepada konfigurasi terminal. Lalu kita memasukkan hostname, nama saya sendiri, ideal gitu. Ketika udah seperti ini, maka kita balik lagi untuk mendisable switch ini dulu. Nah, ketika udah, maka kita diminta untuk enable kembali. Selanjutnya konfigurasi terminal lagi. Exit dulu. Nah, setelah ini udah, baru kita konfigurasi terminal. Oke, lalu kita memasukkan username, ideal, dan password. Passwordnya contohlah ideal21. Oke. Lalu kita mengetikkan line console 0. Lanjut, kita akan login lokal. Setelah itu, kita diminta untuk login dengan cara kita exit dulu, baru kita exit lagi sampai pada host. Nah, lalu kita configure terminal lagi. Setelah ini ya kita melanjutkan pada yang tadi. Login lokal nih kita harus exit terlebih dahulu sampai muncul kepada laman return. Lalu setelah laman return ini sudah kita enter lagi, kita memasukkan username yang tadi kita sudah masukkan, yaitu ID. Passwordnya 21. Nah, setelah sudah seperti ini, kita mengenablekan lagi si switch-nya ini. Setelah udah, kita lanjut pada password privilege yang disetting agar kita bisa masuk ke privilege mode. Ada dua cara.
yaitu enable password, setting password tanpa inskripsi, dan enable secret, setting password menggunakan inskripsi. Selanjutnya seperti ini. Enable, lalu kita ke konfigurasi terminal lagi. Konfigur terminal. Udah, baru enable password Cisco. Password ideal deh, ideal. Enter, enable secret. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sesudah kita exit. Sampai ke laman return. Kembali lagi. Setelah itu kita enter, kita memasukkan username yang tadi sudah kita masukkan, yaitu ideal, dan passwordnya ideal 123. Ideal, passwordnya 12345. Lanjut, kita login lagi. Ideal, username-nya dan passwordnya ideal 21. Nah, ketika udah seperti ini, kita lanjut lagi pada lanjut, kita mengenablekan password yang tadinya kita sudah masukkan pada laman enable password secret. Enable passwordnya kok password terus 1 2 3 4 5. Nah, setelah itu kita diminta untuk lanjut mengkonfigurasi cara men-save copy dari konfigurasi Cisco tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi banner ya. Pertama-tama kita coba untuk exit dulu. Oke. Kita exit, kita dimintakan memasukkan password lagi. Username. Nah, baru passwordnya. Oke. Kalau udah kita enable kan si switch ini, masukin password. Nah, belum salah. Dah. Lalu kita konfigurasi terminal lagi.
Lalu kita ketikkan banner MOTD spasi Q. Kita akan memasukkan text message yang nantinya akan muncul sebagai banner pada laman CLI ini. Contoh saja seperti halo belalang sembah konfigurasi Cisco 1T1 Politeknik Negeri Balikpapan. Terus pada akhir teks kita menambahkan huruf Q lagi. Nah, setelah udah kita exit. Lalu exit lagi, kembali pada laman return. Maka ini dia bannernya sudah muncul di layar kalian yang tadinya sudah kita ketikkan di atas. Lalu kita diminta untuk user access verification lagi, yaitu memasukkan username yang tadi dan passwordnya. Lanjut, kita mengcopy running strip config start up strip config. Oke, jika udah, lupa, ini salah, kita enable terlebih dahulu. Nah, setelah enable kita masukkan password lagi, pil21 12345. Nah, setelah sudah baru kita copy spasi running strip config spasi start up strip config. Oke. Destination file name kita enter aja lagi. Tuh, sekarang konfigurasinya sudah oke ya, sudah terjalankan dengan baik. Lalu kita menampilkan kembali atau show running config home. Nah, pada akhirnya di sini semua konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi sudah tercopy dengan baik ya, gitu. Jadi pada tahap ini semuanya konfigurasi pada sistem operasi paket tracer ini sudah berjalan dengan lancar ya. Sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.